Halo sahabat berkebun dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di Ornamental Garden Purworejo. Oke, buat teman-teman semua yang kemarin menanyakan pupuk apa yang saya gunakan untuk merawat tanaman cabai-cabai saya, kali ini saya ingin berbagi tips cara membuat pupuk dan apa pupuk yang saya gunakan. Pupuk yang saya gunakan itu pupuk bikinan sendiri. Ini namanya saya namakan POC Sutemamike. Ini namanya sangat unik karena untuk tanaman cabai-cabai unik. Penggunaan pupuknya atau cara aplikasinya itu, ini pupuk untuk fase pembungaan. Dan seperti apa hasilnya? Kita lihat. Oke teman-teman, ini hasilnya. Kita aplikasikan pupuknya di jenis cabai-cabai super das. Jadi kalau untuk pembuatan pupuk itu biasanya saya menguji coba itu di jenis cabai-cabai super pedas. Kalau cabai-cabai super pedas itu buahnya bisa maksimal, jadi pupuknya sudah cukup bagus. Karena kalau kita aplikasikan ke cabai-cabai jenis ornamen, cabai-cabai jenis hias, itu tidak bisa menjadi tolak ukur menurut saya. Karena cabai-cabai jenis ornamen atau jenis hias itu memang buahnya itu biasanya jenis-jenis yang buahnya ramai, buahnya banyak. Jadi kita aplikasikan itu di jenis cabai-cabai super pedas terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus berarti pupuk sudah bisa dikatakan lumayan bagus menurut saya ya. Ini jenis apokalip. Ini hasilnya, buahnya cukup ramai teman-teman. Di jenis cabai Peter juga lumayan banyak ini buahnya. Ini cabainya sangat ramai. Ini jenis Peter, ini jenis yang sangat unik, yang bentuknya mirip apa ya, teman-teman cari sendiri. Nah, untuk cara aplikasinya sendiri, teman-teman bisa aplikasi kocor maupun semprot. Kalau untuk kocor, teman-teman bisa menggunakan sekitar 20 sampai 50 ml per liter. Kalau untuk semprot, ini minimal 10 sampai 20 ml per liter. Untuk penyemprotannya itu dengan sistem semprot kabut saja ya, supaya tidak boros dan juga pupuk itu mudah diserap oleh tanaman. Nah, ini kita uji di jenis Carolina Reaper. Ini Carolina Reaper, ini buahnya juga sangat banyak. Ini satu pohon ya, jadi buahnya lumayan sangat banyak. Ini jenis cabai hasil silangan dari saya sendiri. Ini jenis cabai terpedas di dunia tahun 2007. Nah, untuk melihat kualitas pupuknya kita perlu coba cek. Kita lihat cabainya. Ini bukan mau saya makan ya, karena ini sangat pedas. Ini mau kita lihat kualitas benihnya. Jadi untuk mengetahui kualitas pupuknya, oke, kita cari pisau dulu. Oke, ini sudah ada 4 jenis cabai yang saya petik. Ini mau kita bedah, kita cek bijinya, apakah bijinya bagus atau tidak. Ini untuk mengetahui hasil pupuk Sutemamike. Ini ada White Coyote Zen, ini cabai Garda Firework atau cabai kembang api, dan ini cabai yang jenis super pedas. Ini jenis Maya Mambo. Di patokannya itu kita ke jenis cabai yang super pedas. Kita cek bijinya.
Nah ini tuh bijinya lumayan bagus, ini ada beberapa yang hitam, tapi ini sudah lumayan bagus, menurut saya cukup bagus ini ya. Ini untuk white coyote zen juga bijinya bagus. Nah oke teman-teman, selanjutnya saya akan berbagi tips cara pembuatan POC Sutemamike. Bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahan yang saya gunakan. Silahkan simak video berikut ini dan jangan di skip ya, supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi semoga bisa bermanfaat buat sahabat berkebun semuanya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, simak dulu intro berikut ini. Nah, oke sahabat berkebun, nah, ini kita mau bikin POC Sutemamike, pupuk yang selama ini saya gunakan untuk tanaman cabai saya, khususnya pada fase pembungaan. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama adalah telur. Ini karena telur ini mengandung unsur kalsium yang sangat tinggi pada bagian kulitnya. Yang kedua adalah micin. Ini saya pakai micin. Lalu saya menggunakan madu. Untuk madunya sendiri ini bebas, mau pakai madu apa saja, tapi kalau yang bagus itu sebenarnya madu asli, itu lebih bagus. Selanjutnya ada kecap. Saya selalu menggunakan kecap. Ini kecap bango, ngambil dari dapur. Lalu ada susu. Nah untuk susu ini saya menggunakan susu bubuk. Ini kenapa saya milih susu ini karena kandungannya sangat lengkap. Nah ini kalsiumnya 25%, fosfor 20%, magnesiumnya 15%, zat besi 15%, zinc 15%. Nah ini sangat lengkap. Ada E4 dan juga gula merah. Ini gula merah. Ini untuk gulanya, ini kalau nggak ada gula merah teman-teman bisa menggunakan gula putih atau menggunakan tetes tebu. Nah ini untuk kita mau bikin untuk takaran 1 liter. Selanjutnya ada air 1 liter. Nah untuk airnya sendiri teman-teman juga bisa menggunakan air bersih. Kalau ada teman-teman bisa menggunakan air kelapa. Jadi kalau nggak ada pakai air biasa juga nggak apa-apa, air sumur. Yang pertama kita pecahkan dulu telurnya. Kita sudah siapkan botol. Nah ini kulit telurnya teman-teman bisa masukkan, nanti masukannya belakangan saja. Selanjutnya untuk penggunaan micin. Nah micin ini fungsinya untuk memperbanyak bunga. Nah untuk micinnya ini 1 sendok makan ya, kita masukkan. Untuk madunya kita
berikan 1 saset. Ini kita kasih semua. Ini saya menggunakan madu TJ karena adanya kemarin di warung madu TJ, biar tanamannya sehat. Karena madu ini juga bisa berfungsi sebagai antibakteri. Selanjutnya kita kasih kecapnya dulu biar mudah. Nah, untuk penggunaan kecapnya ini saya biasanya kalau untuk takaran 1 liter ini saya menggunakan 2 sendok makan. Selanjutnya susu kita kasih 2 sendok makan. Untuk harga susunya sendiri ini di tempat saya harganya 3.000. Nah, selanjutnya untuk bakteri pengurainya kita menggunakan E4. Ini kita gunakan 2 tutup saja cukup. Untuk penggunaan E4 nya ini jangan banyak-banyak karena nanti biasanya pH nya itu jadi lebih rendah, karena pH E4 itu hanya sekitar 3. Lalu kita masukkan gulanya. Nah, untuk gula ini kalau menggunakan gula putih ini biasanya saya menggunakan 2 sendok, ini sekitar 2 sendok makan. Kita masukkan. Nah, kenapa saya menggunakan bahan-bahan tersebut? Sebenarnya pakai telur pun sudah bisa, pakai telur saja sama air. Tapi ini saya menggunakan komposisi ini karena yang kita butuhkan itu cabai itu bisa berbuah dan juga menghasilkan kualitas benih yang bagus. Karena kita produksi benihnya, karena yang kita tanam itu aneka cabai-cabai unik, cabai hias. Jadi kita perlu menghasilkan, selain menghasilkan buah yang banyak, tapi juga kondisi benihnya itu bagus. Jadi kita memerlukan komposisi yang lengkap. Jadi kalau teman-teman airnya itu ada air kelapa, bisa menggunakan air kelapa, itu lebih bagus, makin mantap hasilnya. Cuman proses fermentasinya itu jadi lebih agak lama. Kalau untuk baunya, ini baunya nanti enak seperti air tape. Ini cara pembuatannya sangat mudah, simple. 1 liter ini cukup untuk 1 kebun. Ini langsung digunakan juga sebenarnya tidak masalah, cuman akan lebih bagus jika kita fermentasi terlebih dahulu. Penggunaannya juga nanti bisa lebih hemat. Untuk aplikasinya 10 ml per liter ini setelah fermentasi. Ini kita kocok. Nah, ini kita kocok sampai berbusa. Dan untuk penggunaan botolnya ini jangan sampai penuh ya. 1 liter itu kita gunakan botol yang lebih besar. Ini saya menggunakan botol aqua besar. Ini jadi ada sisa
Ini untuk nanti supaya botolnya tidak meledak saat proses fermentasi, ini proses penguraian. Jadi ini biasanya mengeluarkan gas. Nah, untuk fermentasinya ini nanti kita taruh di tempat yang agak gelap juga bisa, yang terang juga bisa. Kalau saya untuk tempat fermentasinya biasanya saya taruh gitu aja, jadi nggak harus di tempat gelap dan tidak terkena sinar matahari. Jadi terkena sedikit sinar matahari pun juga sebenarnya tidak masalah ya. Ini biasanya kalau saya itu saya taruh gitu aja di kebun, jadi ya terkena sinar matahari juga, jadi supaya bakterinya ini juga beradaptasi dengan kondisi lahan yang akan kita aplikasikan pupuk ini. Untuk proses fermentasinya ini nanti kita buka tutupnya setiap 1 hari sekali, minimal 1 hari itu kita buka. Ini supaya untuk membuang gasnya. Nah, untuk pembuangannya itu jangan dibuka secara keseluruhan, kita cukup kita buka sedikit saja agar gasnya itu terbuang. Ini jadi jangan dibuka sepenuhnya, ini supaya udara-udara tidak masuk. Atau teman-teman bisa membuat lubang menggunakan jarum. Ini tutupnya dikasih lubang menggunakan jarum, ini supaya tidak repot-repot buka tutup. Tapi kalau saya biasanya saya buka tutup, atau kalau enggak bisa menggunakan selang. Nanti selangnya kita masukkan ke air, jadi supaya botolnya tidak meledak. Oke, mungkin cukup segitu dulu dari saya. Terima kasih buat sahabat semuanya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel kami, dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, tentunya seputar tanaman dan tips berkebun lainnya. Kita bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar. Oke, terima kasih.